Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut Khatib Al-Baghdadi, bagian yang ketiga. Bahwa tujuan pendidikan akal bagi Khatib Al-Baghdadi secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, selalu menyadari keberadaan Allah dan ikhlas dalam ibadah, ucapan, dan tindakan. Dan yang kedua, berhias dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, memperoleh penambahan dan perkembangan daya fikir dan daya nalar untuk memperoleh pencerahan jiwa dan perkuatan motivasi untuk melanjutkan pengembangan ilmu dan berpikir. Dan yang keempat, selalu berusaha untuk menambah ilmu dan pengetahuannya tanpa henti. Dan yang kelima, pandangan-pandangannya selalu berkembang ke arah yang positif, yakni dengan mengandalkan cara berpikir yang logis serta mendasar, dan juga jauh dari sikap taklid. Adapun teknik yang dapat digunakan menurut Khatib Al-Baghdadi ialah teknik tanya jawab serta diskusi. Bahwa teknik yang pertama sesungguhnya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan ahli-ahli mantek dan al-hadis. Dalam bertanya, beliau menganjurkan agar pertanyaan itu jelas. Hanya pertanyaan jelas saja yang bisa dan perlu dijawab. Sedangkan bagi yang menjawab, beliau menganjurkan agar jawaban pertanyaannya difokuskan pada pertanyaan, tidak kurang, tidak lebih. Teknik diskusi termasuk yang beliau tekankan dengan sangat karena ketidaksukaannya terhadap taklid. Bahwa baginya ilmu itu mati, menghidupkannya dengan pencarian. Menghidupkan pelajaran itu melalui diskusi. Namun jika ditelusuri lebih cermat, ternyata Khatib Al-Baghdadi juga menganjurkan penggunaan teknik praktek lapangan. Sebagaimana lazimnya para pemikir muslim lainnya, Khatib Al-Baghdadi menganggap bahwa akhlak sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan akhlak dijadikannya sebagai inti serta sekaligus identitas hidup. Dalam karya-karyanya, beliau banyak menuliskan keutamaan akhlak dan menyebutkan akhlak-akhlak terpuji. Islam tidak hanya mengajarkan perlunya akhlak bagi kehidupan manusia. Lebih dari itu, akhlak dikaitkan dengan keyakinan atau akidah. Dengan demikian, akhlak memiliki kekuatan sekaligus menjadi langgeng karena akan berpulang kepada asal yang kekal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, akhlak memiliki tempat yang khusus dalam Islam. Dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa hadis tersebut menuturkan muslim yang paling baik dan sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Berdasarkan keyakinan akan perlunya akhlak bagi kehidupan manusia, seperti itulah kiranya beliau menyebutkan banyak sekali akhlak yang dianjurkannya oleh pencari hadis khususnya dan pencari ilmu umumnya.
Di antara akhlak yang dikatakannya sebagai akhlak terpuji itu ialah jujur, takwa, ikhlas, lemah lembut, serta amanah. Teliti cinta ilmu yang objektif, tegas dalam mencari kebenaran. Dalam menyebutkan akhlak-akhlak tersebut, Khatib al-Baghdadi senantiasa disertai hadis atau ungkapan ulama. Jika dilihat dari pandangannya terhadap akhlak dan jenis akhlak yang dianjurkannya, maka tujuan pendidikan akhlak yang diinginkannya dapat diidentifikasi sebagai berikut. Bahwa yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis baik dengan Al-Khaliq maupun dengan sesamanya. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa ikhlas beramal guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mengarahkan agar dapat berakhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kelima, menanamkan akhlak yang utama dan perilaku yang mulia. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keenam, menanamkan semangat belajar dan bekerja. Yang ketujuh, memperkuat motivasi dan memperluas tabiatnya. Teknik yang digunakan Khatib al-Baghdadi untuk mencapai tujuan di atas ialah uswatun hasanah, kemudian ibadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Demikianlah kisah pendidikan Islam menurut Khatib al-Baghdadi bagian yang ketiga.